Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama akan beribadah di dalam ibadah perjamuan kudus hari Minggu 4 Juli 2021, minggu pertama di bulan Juli. Meskipun kita harus beribadah secara online kembali untuk sementara waktu, tetapi biarlah tidak menghilangkan semangat kita untuk kita tetap terus beribadah, untuk kita tetap terus melekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan indah yang Kau berikan buat kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu atas kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk datang di dalam hadirat-Mu Bapa, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Pada setiap kami Tuhan Yesus, kami mau datang dengan segala kesungguhan hati kami. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Terlebih khusus kami akan menerima tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus pagi hari ini, mempersiapkan kehidupan kami yang terbaik supaya kami dapat menikmati Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan Yesus ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Jiwa kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Selidiki setiap hati kami, untuk kami siap Tuhan menerima Engkau Tuhan dalam kehidupan kami pada hari ini.
kita dikuduskan, kita disucikan, kita dilayakan. Mari dengan keseluruhan hati, dimanapun Bapak Ibu Saudara saya berada, biarlah setiap kita mempunyai kerinduan untuk kita datang kepada Tuhan, mengakui kuasa salibnya begitu besar atas kehidupan setiap kita. Terima kasih Yesus. Yang mulia anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang
kita merayakan kemenangan kita, kemenangan atas maut, kemenangan atas segala sakit penyakit kita. Sekarang telah tiba. Pagi hari ini, setiap kita pasti rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita izinkan hati kita buka selebar-lebarnya untuk firman Allah di dalam kehidupan setiap kita. Istilah Tuhan berjalan kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih.
rindu Tuhan bicara kami, dipenuhkan dengan firman-Mu pagi hari ini. Kami terima dengan sukacita firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik. Kalau kesempatan di hari Minggu pertama di tanggal 4 Juli ini kita kembali mengadakan ibadah secara online karena memang dihimbau oleh pemerintah karena lonjakan COVID kembali naik ya secara drastis sehingga diadakan ibadah di rumah masing-masing kembali. Puji Tuhan tidak mengurangi sukacita kita karena kita akan perjamuan kudus pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan secara cepat, lanjutan dari pelajaran Alkitab tentang numerologi Alkitab angka yang ke-6. Minggu yang lalu kita sudah belajar arti angka 6 adalah angka manusia, angka ketidaksempurnaan. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, angka itu adalah angka ketidaksempurnaan. Angka manusia yang miskin tentang Allah, tanpa Kristus. Itu arti dari angka yang ke-6. Sekarang kita melihat poin yang pertama, saya ulangi secara singkat supaya kita ingat. 6 adalah angka manusia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 itu manusia diciptakan Tuhan di hari yang ke-6. Keluaran 23 ayat 12 juga firman Tuhan berkata 6 hari manusia bekerja, hari yang ke-7 berhenti. Keluaran 23 ayat 10 juga tentang tanah. 6 tahun manusia menabur dan menuai, tetapi di tahun yang ke-7 tanah itu dibiarkan istirahat. Ulangan 15 ayat 12 juga tentang budak. Budak bekerja selama 6 tahun, tetapi di tahun yang ke-7 harus dibebaskan. Jadi 6 ini sangat dekat kaitannya dengan manusia memang. Oleh sebab itu arti dari angka 6 adalah angka manusia, angka ketidaksempurnaan. Sekarang kita melihat poin yang kedua. Mungkin memang harus 3 seri ya, karena cukup panjang pelajaran firman Tuhan ini. Mari kita melihat yang kedua. 6 menunjukkan bidang manusia yang menerima kasih karunia Tuhan. Kita lihat ayatnya di dalam Kejadian 18 ayat 23. Kejadian pasal 18 ayat 23 sampai 33 cukup panjang. Untuk mempersingkat waktu saya jelaskan saja. Ayat ini menceritakan tentang doa syafaat Abraham untuk kota Sodom dan Gomora. 6 kali Abraham menawar kasih karunia Tuhan atas Sodom dan Gomora. Jadi memang 6 ini kaitannya dengan angka manusia. Dan kita melihat poin yang kedua, 6 menunjukkan bidang manusia yang menerima kasih Tuhan. Abraham berdoa, Tuhan, seandainya ada 50 orang yang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah Engkau akan memusnahkan Sodom dan Gomora? Tuhan berkata, seandainya ada 50 orang, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ini gambaran kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Abraham masih menawar lagi sampai 6 kali. Tuhan, jangan marah ya, ini bahasa saya sendiri. Seandainya hanya ada 45 orang, bagaimana Tuhan? Tuhan tetap berkata, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora seandainya ada 45 orang benar. Lagi-lagi Abraham menawar, mohon maaf nih Tuhan, seandainya saja hanya 40 orang benar, apakah Engkau akan memusnahkan? Tuhan berkata, tidak, seandainya ada 40. Begitu selanjutnya 30, 20 sampai yang ke-10 Abraham menawar. Setelah itu selesai. Ini juga saya melihat
sampai di 10. Seandainya Tuhan berkata, seandainya hanya ada satu orang benar saja Tuhan, apakah Engkau akan memusnahkan Sodom dan Gomora? Saya percaya Tuhan tidak akan menghukum Sodom dan Gomora seandainya hanya ada satu orang saja, orang benar, tetapi berhenti di angka 10. Ya, memang kasih karunia Tuhan begitu besar, tetapi penghukuman itu tetap berjalan, Bapak. Dosa itu harus dihukum. Kasih dan hukuman Tuhan bertemu di kayu salib. Saat ini juga kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Dosa dihukum dengan jalan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dosa harus dihukum. Tetapi itu menunjukkan juga sekaligus kasih Tuhan yang besar. Dia korbankan anaknya yang tunggal supaya kita selamat. Ini bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Sekarang kita lihat Bilangan 35 ayat 6. Saya cepat. Bilangan 35 ayatnya yang ke-6. Ada 6 kota perlindungan buat seseorang yang tidak sengaja membunuh sesamanya. Ada kota-kota perlindungan. Bilangan 35 ayatnya yang ke-6. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Kota-kotanya apa saja? Di dalam Yosua 20 ayatnya yang ke-7. Yosua 20 ayat 7. Jadi ini bukti juga seandainya ada orang yang tidak sengaja membunuh sesamanya karena mungkin nyawanya terancam, dia bisa berlindung di kota-kota perlindungan yang dibuat oleh Yosua. Yosua 20 ayatnya yang ke-7. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea. Yang pertama, yang kedua di pegunungan Naftali, 3 di Sikem, 4 di pegunungan Efraim, 5 di Kiryat Arba atau Hebron, 6 di pegunungan Yehuda. Nah, ini bukti kasih karunia Tuhan. Seandainya tidak sengaja melakukan kesalahan pembunuhan, mereka bisa berlindung di 6 kota perlindungan. Sekarang kita melihat juga contoh tentang belas kasihan Tuhan, gambaran Tuhan Yesus dan gerejanya. Belas kasihan Boas terhadap Rut. Rut 3 ayatnya yang ke-15. Kitab Rut pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-15. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Ayat 17. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. 6 takar jelai, ada hubungannya tadi dengan kasih Tuhan. Boas ini gambaran penebus. Bahasa aslinya menggunakan kata Goel, G-O-E-L, artinya penebus. Yang menebus Rut, gambaran kita orang-orang percaya gereja Tuhan, ditebus melalui pengorbanan Yesus. Puji Tuhan. Saya cepat, mungkin ada beberapa yang saya lewati karena mengingat waktu cukup banyak materinya kalau disampaikan semua. Tidak selesai. Ada 6 pernyataan keadaan Yesus di hadapan penghakiman manusia. Matius 25 ayatnya yang ke-35. Injil Matius 25. Ini ada 6 pernyataan Yesus di hadapan penghakiman manusia. Tuhan begitu mengasihi kita. Adakah kita juga memiliki kasih yang sama? Tadi 6 kaitannya dengan bidang manusia yang menerima kasih Tuhan, yang seharusnya manusia itu nggak layak. Kita tidak layak karena kita sudah berdosa, harus dihukum. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan,
akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh keselamatan, tidak binasa. Ini gambaran kasih Tuhan yang luar biasa. Kita juga harus memiliki kasih yang sama yang Tuhan ajarkan. Matius 25 ayat yang ke-35 dan 36. Ini ada 6 pernyataan keadaan Yesus di hadapan penghakiman manusia. Matius 25 ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ini yang pertama ya, 1, lapar kita beri makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. 2, 3, ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. 4, ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. 5, ketika aku sakit, kamu melawat aku. 6, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Adakah kita melakukan hal ini? Sama ya, melihat saudara kita yang kelaparan, kehausan, telanjang, tidak memiliki pakaian. Beberapa hari yang lalu saya lihat orang gila Bapak Ibu di depan gereja, hujan-hujan gak pakai baju. Saya kasih kaos saya Bapak, saya pakaikan walaupun dibuang lagi ya. Namanya juga orang gila ya. Orang gak waras. Tetapi ini kita harus melakukan hal yang sama, berbagi kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit, kita rawat. Memang sekarang nggak boleh saling besuk ya Bapak Ibu, karena memang penyakitnya corona. Kalau saling tilik, ini menciptakan klaster baru. Kita rawat melalui doa-doa kita. Ada banyak hamba-hamba Tuhan saya lihat di grup sudah dipanggil Bapak di sorga karena COVID-19, kembali merajalela dengan varian yang baru ya Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah varian Delta. Ini lebih mengerikan, lebih ganas. Tetapi sekali lagi, mari kita lawan saudara-saudara kita yang terjangkit virus corona melalui doa-doa kita. Kita doakan supaya mereka disembuhkan. Karena ini yang diajarkan Yesus. Ketika kita melawat orang yang sakit, memberi makan mereka, kita sedang juga memberikan kasih kepada Yesus. Orang-orang ini bertanya, kapan Tuhan waktu aku memberi engkau makan, waktu engkau lapar? Kapan kami memberi engkau minum waktu engkau haus? Yesus berkata, kalau engkau memperhatikan sesamamu manusia, engkau juga sedang melayani aku. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini hal yang sangat luar biasa. Poin yang selanjutnya mendekati menit-menit yang terakhir, 15 menit saja karena kita akan ada perjamuan kudus. Lukas 7 ayat 22. Ada 6 perkara juga yang Tuhan lakukan bagi manusia. Ini menunjukkan belas kasihan Tuhan juga. Lukas 7 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata seperti ini. Lukas 7 ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Ini yang pertama yang Tuhan lakukan buat manusia. Orang buta melihat. 2, orang lumpuh berjalan. 3, orang kusta menjadi tahir. 4, orang tuli mendengar. 5, orang mati dibangkitkan. 6, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini 6 perkara yang Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia. Yang buta disembuhkan, bisa melihat. Yang tuli tidak bisa mendengar, Tuhan sembuhkan, bisa mendengar. Bahkan orang mati dibangkitkan. Ini juga yang harus kita lakukan di akhir zaman. Mujizat masih terjadi sampai sekarang. Asal kita percaya, walaupun sudah mati, dapat bangkit. Mati bukan secara fisik saja. Banyak rohani-rohani manusia yang sedang mati hari-hari ini. Mari kita doakan bersama-sama, biar kerohanian mereka dibangkitkan. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, biar kita tetap setia sungguh-sungguh beribadah, melayani Tuhan. Karena waktunya sudah semakin singkat, dipersingkat. Firman Tuhan berkata, seandainya tidak dipersingkat, banyak orang yang tidak akan selamat. Oleh sebab itu Tuhan persingkat waktunya.
Mari kita gunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh untuk beribadah, walaupun secara online kembali, tapi kita tetap taat kepada pemerintah. Kita menghormati apa yang dilakukan pemerintah, karena pemerintah juga berusaha memberikan yang terbaik buat rakyatnya supaya kita terhindar dari virus corona. Puji Tuhan, poin yang terakhir ada 6 tempayan air yang diubahkan Yesus menjadi anggur. Ini juga berbicara kasih Tuhan buat manusia. Yohanes 2 ayat 6. Mengapa angka 6 ini berhubungan dengan manusia? Karena memang arti angka 6 adalah angka manusia, angka ketidaksempurnaan. Kita tanpa Tuhan tidak mungkin bisa sempurna. Kalau kita mau sempurna, kita harus mengikuti teladan Yesus. Apa yang Yesus lakukan, kasihnya, pelayanannya harus kita ikuti jejak-jejaknya, karena dia tinggalkan jejak untuk kita ikuti teladannya. Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 berkata seperti ini. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Harusnya tempayan ini nggak layak diminum, Bapak Ibu. Kenapa? Ini air cuci kaki, untuk mencuci kaki. Kalau ada tamu-tamu yang datang, diambillah dari tempayan ini. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah melihat kehinaan manusia dalam dosa, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, sehina apapun kondisi kita saat ini, dia tetap mengasihi kita. Dia ubahkan 6 tempayan air untuk mencuci kaki menjadi anggur yang sangat manis, yang tidak ada bandingannya dibandingkan dengan anggur-anggur yang sebelumnya. Ini berbicara mujizat Tuhan bagi kita manusia yang hina, manusia yang kotor oleh karena dosa. Kenapa kita diselamatkan? Sekali lagi, kita adalah biji mata Tuhan, orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Manusia sejelek apapun, sehina apapun, nilainya tetap sama. Ada ilustrasi yang bagus ya. Uang 100.000 walaupun dilecekin ya, diremas-remas sampai tidak halus, sampai bentuknya nggak karu-karuan, kalau dikasih orang tetap masih mau. Demikian juga kita ya. Dengan keadaan kita, karena dosa kita menjadi hina, tidak layak, tetapi kita tetap bernilai di mata Tuhan, karena kita ini diciptakan sekali lagi segambar dan serupa dengan Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan tentang numerologi Alkitab angka yang ke-6. Kapan-kapan saya lanjutkan di seri yang ketiga ya, karena cukup panjang pelajaran Alkitab ini. Puji Tuhan, 6 menunjukkan bidang manusia yang menerima kasih Tuhan, yang seharusnya tidak layak, tapi karena dia sangat mengasihi kita, kita diselamatkan supaya kita masuk dalam kerajaannya yang mulia, kerajaan surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus sambil Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur yang sudah disediakan. Kita akan naikkan pujian lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Kasihnya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. You
kepadamu Bapa di surga. Terima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat berkat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Karena begitu besar Tuhan kasih-Mu kepada kami manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi Engkau rela Tuhan Yesus memberikan nyawa. Engkau korbankan segala-galanya untuk kami manusia yang berdosa, supaya barang siapa yang percaya kepadamu tidak binasa Tuhan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini kami juga akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Mari Engkau menguduskan kami semua, memberkati kami para pelayan Tuhan, memberkati anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus. Kiranya Engkau melawati, Engkau tidak pernah terhalang oleh apapun Tuhan Yesus. Di rumah sekalipun hadirat-Mu Tuhan Yesus, kuasa-Mu sanggup turun melawati kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita persiapkan roti. Bapak Ibu boleh ambil, Bapak Ibu boleh pegang di tangan kanan, dan Bapak Ibu angkat tinggi-tinggi, menandakan kita menghormati, menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Bapak Ibu harus percaya bahwa ini adalah bukan roti biasa, tetapi ini adalah tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Kembali angkat cawan di tangan kanan, kita angkat tinggi-tinggi, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini juga bukan ambut biasa, tetapi ia lambang dari darah Yesus, darah yang kudus, darah yang mahal, yang menyucikan dosa-dosa kita. Mari kita minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pimpinan Tuhan, penyertaan-Mu dalam ibadah perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Sekalipun kami harus mengikuti dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun 1, 2, 3 orang berkumpul, Engkau berjanji, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini juga kami percaya Bapa, ini juga sudah menjadi satu tubuh dengan Engkau dalam kematian-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi kami bersyukur kami tidak menyembah Allah yang selamanya mati. Engkau sudah bangkit mengalahkan maut, dan Engkau sekarang ada di dalam kerajaan surga. Kami rindu Tuhan Yesus, suatu saat kami akan berkumpul bertemu dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami, kuatkan iman kami di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Biarlah Roh Kudus Engkau yang selalu memimpin dan menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga kami tidak tersesat dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, kami mau bersatu hati, kami berdoa buat pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Tuhan menolong memberkati wakilnya Bapak Amin, para menteri yang membantu pekerjaan Presiden. Tuhan menolong memberkati Tuhan Yesus. Kami mengerti yang dihadapi tidak mudah,
tapi biarlah Engkau memberikan hikmat, akal budi yang daripadamu, kebijaksanaan, sehingga Bapak Presiden tidak salah dalam mengambil keputusan, tapi segala sesuatu biarlah untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia juga Tuhan memberkati, biar kami semua boleh sama-sama mentaati protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah maupun petugas tenaga medis semuanya, supaya kami boleh cepat terbebas, terlepas dari virus corona yang ada. Para tenaga medis juga yang sudah berjuang, Tuhan Yesus, di bangsa kami, ada banyak juga yang sudah meninggal oleh karena virus corona. Biar keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, Tuhan menghiburkan, Tuhan memberikan kekuatan, biar mereka juga boleh ingat, boleh sadar Tuhan Yesus, boleh tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, supaya kami Tuhan Yesus terhindar dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, vaksinasi yang sedang berlangsung di berbagai daerah, Tuhan juga menolong, memberkati, biar segala sesuatu boleh dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Ini kerinduan kami, banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk berkat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing yang mengikuti siaran ini, Tuhan juga menolong, memberkati. Kami percaya berkat-berkat surgawi, kasih karunia Tuhan menjadi bagian kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang akan kami kerjakan, baik yang bekerja di kantor maupun dari rumah, Tuhan juga tetap melindungi, menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Mengampuni setiap dosa dan kesalahan kekurangan kelemahan kami Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita akan ulang dengan membawa berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu marilah Bapak Ibu saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kita akan pulang dengan membawa berkat dari Bapa di sorga, cinta dan pengasihan dari Sang Putra yang tunggal, Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus akan beserta kita dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami gerejanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa berkat ini telah hamba memanjatkan hanya di dalam satu nama yang besar, nama pembuat mujizat, nama yang penuh dengan kasih karunia, yaitulah nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita diberkati sama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.